Halo sahabat, kembali lagi bersama saya di Alfat Films dan kali ini saya akan menceritakan alur dari film Fatherhood. Tapi sebelum itu, klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Oke, start the beat. Alkisah hiduplah seorang bernama Matt Logelin, tapi teman dan keluarganya memanggilnya Matt. Hidupnya indah bersama dengan kekasihnya Liz Logelin atau Liz. Keluarga ini bertambah bahagia karena Liz tengah mengandung anak pertama mereka. Matt dan Liz pergi ke rumah sakit Boston Memorial untuk melakukan cek kandungan. Mereka kemudian bertanya kepada dokter tentang kondisi kandungan Liz. Tiba-tiba mereka berdua kaget karena dokter mengatakan kalau Liz harus segera melakukan operasi sesar untuk melahirkan anaknya. Ini karena air ketuban Liz rendah dan ukuran bayi perempuan itu sudah sehat, jadi sudah bisa dikeluarkan, kata dokter tersebut. Keduanya tambah kaget lagi karena mereka baru mengetahui kalau anaknya berjenis kelamin perempuan. Ini karena dokter yang biasa melakukan cek kandungan sedang berlibur ke Maui dan dokter yang lama sudah mengetahui kalau mereka sedang menunggu untuk mengetahui jenis kelaminnya. Mereka tambah kaget lagi karena ternyata operasi sesarnya harus berjalan malam ini juga. Karena dokter mengatakan kalau posisi bayinya sungsang. Malam telah tiba dan Liz segera untuk dioperasi sesar. Dokter dan perawat sudah siap. Liz dan Matt terlihat senang karena buah hatinya akan melihat dunia. Tetapi di sisi lain dia juga deg-degan karena kelahiran anaknya itu. Bukan cuma itu, karena operasinya dilakukan tiba-tiba, Matt dan Liz telat memberitahu ibu Liz kalau malam ini Liz akan melahirkan. Dia baru memberitahunya ketika sudah berada di kamar pasien dengan menggunakan tablet sambil video call. Walau tak bisa datang, ibu Liz mengatakan kalau dia tetap mau melihat proses lahiran melalui video call. Tetapi Liz dan Matt tidak setuju karena menganggapnya aneh. Namun, ibu Liz tetap bersikukuh ingin melihat kelahiran cucunya, karena di satu sisi dia juga ingin mengawasi Matt, karena ibu Liz menganggap Matt tidak bisa mengurus bayi. Seperti saat dia membawa bayi sepupunya Jenny yang sepertinya jatuh ke kaki Matt saat sedang menyetir. Liz kemudian mengatakan kalau itu peristiwa yang sudah lama, tetapi ibu Liz tetap mengungkit masalah itu yang membuat Matt juga agak kesal. Ibu Liz akhirnya mengatakan video call ibu nanti, dan ibu dan ayah bakal besok datang. Matt kemudian mengatakan oke bye dan menutup tablet secara langsung. Matt kemudian mengatakan kepada anaknya yang masih dalam kandungan, berikan ayah ciuman, dan kemudian mencium perut istrinya tersebut. Kemudian Liz mengatakan dan ciuman dari ibu, jadi 2 ciuman. Proses lahiran pun dimulai dan tak lupa ibu Liz juga ikut hadir melalui video call yang masih aneh sih. Matt dan Liz senang sekaligus deg-degan karena akhirnya anak mereka untuk pertama kalinya akan melihat dunia. Dan akhirnya anak mereka lahir. Senyum lebar terlukis di wajah Liz. Matt dan ibunya Liz juga terlihat sangat bahagia walau video call-nya masih aneh. Keesokan harinya, ibu dan ayah Liz pun datang ke rumah sakit dengan perasaan yang bahagia. Matt kemudian memberikan Liz sebuah kalung emas yang sangat cantik sebagai hadiah. Liz kemudian bercanda kepada Matt, kau tetap harus ganti popok walau sudah memberiku hadiah, kata dia. Perawat kemudian datang dengan kursi roda untuk membawa Liz yang ingin melihat anaknya yang bernama Maddie by the way. Perawat dibantu Matt kemudian mengangkat Liz ke kursi roda tersebut secara perlahan-lahan. Tapi tiba-tiba Liz merasa pusing. Dia kemudian terjatuh, nafasnya sesak. Matt terlihat sangat terkejut sambil memanggil nama istrinya, Liz, Liz, Liz. Perawat kemudian berteriak meminta pertolongan medis. Para perawat dan dokter kemudian tiba dan menyuruh Matt menunggu di luar. Tetapi Matt tidak mau keluar karena istrinya sedang kritis. Tetapi seorang perawat terus mencoba untuk membawanya keluar hingga Matt akhirnya mau. Di luar dia terlihat sangat gelisah, mondar-mandir di depan kamar istrinya. Akhirnya dokter keluar dan mengatakan kalau Liz mengalami emboli paru. Tetapi Matt tidak mengerti apa itu emboli paru. Kemudian perawat wanita yang tadi di awal keluar dengan wajah yang sedih. Matt seperti bisa menyimpulkan bagaimana nasib istrinya tersebut. Matanya berkaca-kaca, wajahnya seperti ingin menahan semua duka yang ingin keluar dari dirinya. Tetapi akhirnya perasaan itu semua keluar. Matt akhirnya menangis dan mengatakan, jangan bilang istriku sudah tiada. Ibu dan ayah Liz kemudian datang dengan wajah yang juga sedih. Ibu Liz mengatakan, apakah itu Maddie? Tetapi Matt sudah tak bisa berkata-kata apa lagi. Dia hanya menunjuk arah kamar Liz. Ibu Liz kemudian masuk dan mengatakan, tidak. Melihat anaknya sudah tiada, begitu juga dengan Matt yang tak hentinya berlinang air mata karena istrinya sudah tiada. Selanjutnya hari berganti. Para keluarga, kerabat, dan teman dari Matt akhirnya hadir mengenakan pakaian hitam, pergi mengantarkan Liz ke peristirahatan terakhirnya. Di gereja, Matt kemudian memberikan sepatah dua patah kata untuk istrinya. Dengan wajah duka, Matt mengatakan, aku mau menukar segalanya agar bisa bersamamu sehari lagi. Sambil membayangkan kalau istrinya sedang melihat dan mendengarkannya sekarang. Kembali ke rumah Matt, ibu Liz kemudian berbicara kepada temannya kalau dia tak percaya Matt bisa mengurus anak, dan hal itu didengar oleh Matt. Matt menggendong anak sematawayangnya keluar dari rumah dengan perasaan sedih. Dia kemudian berbicara kepadanya.
Jika kau hanya bisa punya satu orang tua, kuharap itu ibumu, karena dia pasti lebih baik. Di belakang Matt, ibu Liz, ibunya Matt dan temannya Jordan berbicara kalau Matt tidak bisa mengurus anak, tetapi tak satupun dari mereka mampu mengatakan hal tersebut di depannya. Hari berganti malam, Matt terbangun karena suara tangis Maddie anaknya. Tetapi Matt tidak tahu apa yang Maddie inginkan, apakah dia lapar atau popoknya harus diganti. Matt kemudian mengganti popok Maddie dan sepertinya hal tersebut berhasil menenangkan Maddie, tetapi sialnya, Matt terkena kotoran dari popok lama Maddie. Matt menggendong Maddie turun dan melihat ibu dan mertuanya sedang berada di dapur. Mertuanya mengatakan popok Maddie seperti balon hewan dan kelihatannya terbalik. Tetapi Matt tidak mengakui itu dan mengatakan kalau dia hanya turun untuk memberinya susu. Tetapi hal tersebut tambah meyakinkan mertuanya kalau Matt tak mampu merawat bayi. Mertuanya kemudian mengatakan kalau sebaiknya Matt pindah ke Minnesota, tempat tinggal Liz dan juga mertuanya. Mertuanya beralasan di sana lebih hemat dan Matt bisa bekerja di sana. Karena di sini Matt hanya sendiri. Tetapi Matt mengatakan dia tak sendiri dan pekerjaannya ada di sini. Pekerjaan teknologi tidak ada di Minnesota dan teman-teman Matt juga ada di sini. Matt juga mengatakan kalau Liz ada di sini, di setiap tempat yang Matt lihat, membuatnya memikirkan istrinya. Mertuanya tak setuju. Kalau Matt ingin tinggal maka dia boleh tinggal, tetapi Maddie cucunya harus tinggal bersamanya, tidak bersama Matt. Karena itu yang menurutnya terbaik. Membesarkan anak bukanlah hal yang gampang dan pekerjaan tiada henti, kata mertuanya. Matt mengerti dan akan memikirkan hal itu. Matt kemudian pergi, tetapi mungkin cuma 5 detik dia kembali lagi dan mengatakan dia sudah memikirkannya. Dia mengatakan kalau mertuanya benar, dia tidak bisa mengurus anak, tetapi Matt tetap akan melakukannya. Mengapa? Karena Matt adalah ayahnya, dan Maddie adalah anak satu-satunya, dan dia menyayanginya. Keesokan harinya Matt berangkat kerja. Di kantor orang menatapnya seperti mereka tahu musibah yang dia terima. Dia datang ke ruang bosnya dan mengatakan apakah dia bisa bekerja dari rumah dan datang ke kantor hanya ketika benar-benar dibutuhkan. Matt mengatakan kalau apakah saya bisa mengerjakan tugas saya atau Oscar, teman kerja sekaligus temannya Matt, bisa mengurus tugas itu. Tetapi bosnya tak setuju dan tetap melimpahkan tugas kepada Matt karena Oscar mungkin kurang kompeten dan terlalu banyak bicara. Matt kemudian pulang ke rumah dan melihat ibunya dan juga mertuanya tengah merawat Maddie. Matt bertanya berapa lama mertuanya akan tinggal di rumah ini dan dia mengatakan 6 bulan. Matt kaget akan hal itu, tapi mertuanya bilang, bagaimana bisa saya percaya kau bisa mengurus cucuku Maddie? Matt menjawab, bagaimana bisa kau tahu jika kau tak membiarkanku? Matt berusaha meyakinkan mertuanya dengan saat mertuanya pulang, Matt akan berjanji untuk mengabari keadaan Maddie, ngepost di Instagram, dan mertuanya akhirnya mengiyakan dan mengatakan, saya akan pulang ketika ibu Matt juga pulang. Namun jika Matt tak bisa mengurus cucunya itu dengan baik, Matt dan Maddie harus pindah ke Minnesota. Matt kemudian melakukan banyak hal, shopping, membuat tempat tidur untuk Maddie yang ribet, sampai membuka kereta dorong bayi yang susah dan bikin Matt emosi. Matt kesal dan mengatakan aku tak bisa melakukan ini, tidak tanpa Liz. Tetapi ibunya menasihatinya kalau kau hanya harus bersabar dan melakukan apapun yang terbaik untuk putrimu. Akhirnya hari ketika ibu Matt dan mertuanya pergi telah tiba. Setelah mereka pergi, wajah Matt berseri. Dia berjoget sambil menggendong bayinya, bahkan minum alkohol di depan bayinya. Keseharian Matt kini ditemani oleh Maddie. Saat pergi berkendara, Matt harus memasang kereta dorong yang tak segampang itu dipasang. Saat Maddie menangis, walau Matt sedang bermain bersama temannya, Matt selalu memprioritaskan putrinya dengan membuatkan susu untuknya. Walau saat Matt habis shopping, dia melupakan Maddie di depan toko di tempat parkirnya. Selanjutnya, Matt kemudian melewati sekolah tempat Liz ingin putrinya itu sekolah nanti. Hari demi hari berganti dan Matt selalu pusing mengurus anaknya yang tiap hari menangis dan tak bisa tidur. Dia sudah menyanyikan lagu Twinkle Twinkle Little Star dengan sangat buruk. Mungkin gara-gara itu Maddie malah makin ingin menangis mendengar ayahnya bernyanyi. Bahkan Oscar dan Jordan ikut membantu bernyanyi untuk Maddie agar dia tidur, tetapi hal tersebut tidak berhasil. Akhirnya Matt menemui sebuah forum di mana para orang tua saling bertukar pikiran dan keluh kesah, juga solusi akan anak balitanya. Matt kemudian masuk ke ruangan tersebut, tetapi pemimpin support group itu salah paham dan mengatakan terapi alkohol ada di ujung lorong. Padahal Matt ingin mengikuti forum yang diisi ibu-ibu ini, bukan terapi alkohol. Matt kemudian memberitahu keluh kesahnya akan anaknya yang tidak berhenti menangis, tetapi perempuan yang sepertinya pemandu support group itu mengatakan kalau forum ini untuk para ibu-ibu baru, tetapi Matt membantahnya dan mengatakan kalau ini untuk orang tua, bukan cuma ibu. Perempuan itu pun kemudian mengatakan kalau tangis bayi biasanya karena kolik.
seorang ibu memberikan saran untuk memberikan white noise kepada putrinya. Dan white noise di sini bukan masakannya Chef Reynolds, tetapi suara yang dihasilkan oleh banyak hal. Dan Matt menggunakan suara vacuum cleaner, dan ternyata hal itu berhasil. Dan saat pukul 4 pagi, saat bayinya menangis, dia berhenti menangis karena vacuum cleaner tersebut. Hari berikutnya, Matt pergi ke kantor untuk menghadiri meeting dengan klien, tetapi saat gilirannya untuk melakukan presentasi, Matt malah tertidur. Dia sepertinya kecapean mengurus anaknya. Untung, akhirnya dia bisa bangun setelah bos dan temannya Oscar terus memanggil namanya. Matt kemudian melakukan presentasi, tetapi di tengah pekerjaannya, dia mendengar suara tangis, dan sepertinya hanya dia yang mendengarkannya, bahkan saya juga tidak mendengar. Tetapi ternyata benar, ada suara tangis dan itu berasal dari putrinya. Dia keluar dari ruangan meeting dan menggunakan vacuum cleaner untuk menenangkan putrinya. Bos dan kliennya juga keluar dan melihat hal ini, dan salah satu klien mengatakan untuk menggunakan aplikasi white noise dan bekerja. Putrinya akhirnya tenang juga. Matt sambil menggendong bayinya kemudian menyelesaikan presentasi tadi. Hari berikutnya, mertuanya datang untuk menemani Matt pergi ke dokter untuk pengecekan medi. Tetapi Matt lupa akan hal tersebut dan bergegas untuk pergi. Sesampainya di tempat pengecekan, dokter bertanya bagaimana makannya. Tetapi Matt menjawab dengan terbata-bata dan tak percaya diri, apalagi di situ di samping mertuanya. Matt mengatakan dia tak sempurna, tak bisa apa-apa, dan hanyalah lelucon. Tetapi dokter mengatakan kalau bayinya tumbuh dengan baik dan sudah bisa diberi makan ketika dia lapar. Dokter juga mengatakan kalau istrimu pasti bangga padamu. Mendengar hal tersebut, Matt sepertinya tak percaya, begitupun juga dengan mertuanya. Matt merasa terharu bahwa ternyata dia bisa menjadi ayah yang baik. Hari berganti bulan, bulan berganti tahun, dan kini Maddie sudah menjadi anak kecil yang manis dan lucu. Maddie kini dapat menyiapkan sarapan sendiri dan untuk ayahnya juga. Dan ternyata hari itu hari pertama sekolah. Maddie membangun ayahnya dengan melompat ke kasurnya yang membuat ayahnya kaget. Kemudian ayahnya mencoba untuk mengepang rambut Maddie, namun hasilnya jelek. Tetapi ayahnya seperti Matt biasanya beralasan kalau itu adalah gaya rambut baru. Akhirnya Maddie dan ayahnya tiba di depan sekolah tempat ibunya Maddie inginkan dia bersekolah. Tetapi Maddie melihat kalau teman sekolahnya semuanya menggunakan rok kecuali Maddie. Maddie tidak ingin menggunakan rok, tetapi itu adalah peraturan sekolah. Bukannya menasihati Maddie untuk mengenakan rok, ayahnya malah mengatakan kita tidak butuh aturan. Maddie tersenyum dan tertawa kecil. Ayahnya mengatakan, kau suka sekolah di sini? Maddie menjawab, ibu mau aku di sini. Maddie akhirnya turun dari mobil, tak lupa ayahnya memberikan 2 ciuman ke kening Maddie seperti yang dilakukannya dan Liz saat mengandung Maddie. Melihat Maddie yang menggunakan celana, salah satu gurunya kemudian menghampiri Matt dan mengatakan, kita perlu membahas soal aturan berpakaian. Tetapi Matt tiba-tiba menancap gas mobilnya sambil mengatakan, semoga harimu menyenangkan. Di sekolah, Maddie dibully karena menggunakan celana hingga berbicara tak sopan kepada pembuli tersebut. Hal itu membuat ayahnya dipanggil ke ruang guru dan seperti Matt sebelumnya, dia setuju-setuju saja melihat anaknya menggunakan celana. Tetapi gurunya tersebut mengatakan Maddie setidaknya dapat mengetahui kalau menggunakan pakaian wanita adalah sebuah pilihan. Akhirnya Matt dan Maddie pergi ke shopping, tetapi karena ini Maddie memilih membeli celana dalam laki-laki ketimbang perempuan. Matt juga menyuruh Maddie untuk memilih salah satu perhiasan milik ibunya dan dia memilih sebuah kalung emas. Dan kalung emas itu adalah kalung emas yang Matt berikan kepada ibunya setelah melahirkan Maddie. Suatu hari Matt dan Maddie datang ke acara ulang tahun Oliver yang sepertinya anak dari Oscar. Di tempat itu Matt bertemu dengan seorang wanita yang ternyata bernama Liz, sama dengan nama istrinya yang telah meninggal. Namun supaya kalian tidak kebingungan yang mana Liz yang istrinya yang dulu dan Liz, saya akan memanggil Liz yang baru ini dengan nama Lizzie. Dan disitulah awal mula kisah kasih antara Matt dan Lizzie. Tetapi hal tersebut malah membuat waktu untuk Maddie menjadi berkurang, terlepas karena Matt juga harus bekerja. Bahkan saat Matt pergi shopping, dia meninggalkan Maddie di tempat parkir seperti saat bayi dulu. Hingga suatu ketika Matt dan Liz ingin pergi kencan dan Maddie tentu tak bisa ikut. Matt menitipkan Maddie ke ibu Jennifer. Di saat itu Maddie melihat ibu Jennifer melepas sandal anaknya, mengatakan selamat malam dan memberikan selimut untuknya. Hal itu membuat Maddie merasa sedih karena tak pernah bisa merasakan disayangi oleh seorang ibu. Esok harinya Matt dan Maddie pergi ke karnaval dan mengatakan ini akan menyenangkan, tetapi malah Matt yang terlihat tidak senang. Dia ketakutan hingga ingin muntah menaiki wahana-wahana yang ada, sedangkan Maddie terlihat menikmati semuanya. Bahkan saat Matt dan Maddie memasuki semacam wahana hantu, Matt terlihat ketakutan sampai-sampai memukul seorang badut. Matt bilang badutnya tak apa-apa, tetapi darah sudah keluar dari hidungnya.
Setelah itu, Matt membelikan Maddie kembang gula dan ingin membicarakan sesuatu yang penting. Dia ingin memperkenalkan Maddie kepada Lizzie. Matt berusaha untuk berbicara, tetapi Matt gugup kepada anaknya sendiri membicarakan hal seperti ini. Kemudian Matt akhirnya mempertemukan Maddie dengan Lizzie, tetapi saat pertama kali Maddie merasa takut hingga menggenggam tangan ayahnya. Tetapi Lizzie cukup lihai dalam menarik perhatian Maddie. Mereka bernyanyi dan melakukan berbagai hal menyenangkan bersama. Ketiganya akhirnya pulang ke rumah Matt. Maddie kemudian menanyakan kepada Matt dan Lizzie apakah kalian berdua akan tidur bersama dan Matt mengatakan itu menjijikan. Tapi sepertinya hal itu cuma bohong karena Lizzie mengatakan kepada Matt dia bisa saja beruntung apabila membawa kopi ke apartemen Lizzie besok. Esok paginya setelah mengantarkan Maddie ke sekolah, Matt dengan sigap pergi membeli kopi dan mengetok apartemen Lizzie. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Di sisi lain, Maddie dipanggil ke ruangan guru. Di situ dia diperintahkan untuk mengikuti aturan dan menggunakan rok seperti siswa lainnya. Walau dari wajah Maddie kelihatan tak setuju, dia akhirnya dengan berat hati harus menggunakan rok tersebut pada hari itu juga. Ternyata saat Maddie bermain, para siswa melihatnya menggunakan rok, tetapi bukan cuma itu. Siswa juga melihat kalau Maddie menggunakan celana dalam laki-laki. Salah satu siswa pun mengejek Maddie dan Maddie memperingatkan untuk tak melakukan itu, tetapi siswa tersebut tak mendengarkannya. Kemudian Maddie berusaha melompat ke arah siswa tersebut, tetapi siswa tersebut menghindar dan Maddie jatuh ke tanah. Kepalanya terluka dan mengeluarkan darah. Maddie pun dilarikan ke rumah sakit. Ayahnya kemudian datang dan mencoba untuk membawa Maddie pergi dari rumah sakit itu, tetapi salah satu dokter mencoba menghentikannya dengan mengatakan putrinya belum dijahit. Tetapi Matt mengatakan kalau para dokter dan perawat di sana tak becus. Ternyata rumah sakit tersebut adalah rumah sakit yang sama ketika istrinya melahirkan dan meninggal. Tetapi dokter tadi mengatakan kalau Maddie tak dijahit, dia akan punya bekas luka yang besar di dahinya. Dan akhirnya Matt mengingatkan putrinya untuk dijahit. Saat pulang, Liz datang dan membawa boneka untuk Maddie hanya untuk membuatnya merasa lebih baik. Tetapi Maddie sudah tidur. Matt kemudian berkata kepada Liz bahwa hubungan ini mungkin belum siap untuk Maddie. Tetapi Liz mengatakan dia atau kau yang belum siap. Matt kemudian menceritakan kejadian tadi kepada Liz bahwa Maddie dijahit di rumah sakit yang sama tempat istrinya meninggal. Tetapi Matt bersyukur dapat menemani putrinya saat dijahit sambil memegang tangannya. Tidak seperti istrinya Liz di mana Matt harus keluar dari ruangan meninggalkan istrinya yang dalam masa kritis dan kembali ke ruangan melihat istrinya sudah tiada. Esok paginya Maddie tak dapat menemukan kalung milik ibunya yang diberikan oleh Matt. Di kantor, Matt diperintahkan oleh bosnya untuk pergi ke Kroasia membuat kantor di sana dan bekerja di sana. Tetapi Matt belum mengiyakan. Matt kemudian pergi bersama Maddie ke Minnesota tempat kakek dan nenek Maddie tinggal. Maddie menanyakan apakah Lizzie akan ikut atau tidak, tetapi ternyata Maddie baru tahu kalau ayahnya dan Lizzie telah putus. Hal itu membuatnya marah. Maddie juga mengatakan mengapa saat terjadi sesuatu hal yang baik selalu diambil darinya. Sampainya di rumah neneknya memperlihatkan kamar milik ibunya kepada Maddie, tempat Lizzie dulu tidur dan sekarang dia dapat menggunakan kamar tersebut. Sepertinya neneknya ingin Maddie tinggal di Minnesota setelah kecelakaan yang terjadi di sekolahnya. Hal tersebut membuat Matt marah. Matt ingin pergi membawa Maddie, tetapi Maddie ingin tinggal di rumah tersebut karena dia bisa mengenal ibunya dan bisa bersama kakek dan neneknya. Matt akhirnya pergi seorang diri meninggalkan mereka kembali ke rumahnya. Keesokan paginya, Matt kembali bekerja dan mendapatkan sebuah penawaran untuk menggantikan bosnya mendapatkan gaji baru dan pergi ke Kroasia. Akhirnya, Matt mengiyakan hal tersebut. Tiba hari keberangkatan, Matt bersama Oscar pergi ke Kroasia. Mereka sedang duduk menunggu pesawat mereka. Tetapi melihat seorang ibu sedang menghibur anaknya dan remaja perempuan yang sedang menelpon ayahnya, membuat Matt teringat kepada Maddie. Matt mengingat saat Maddie berjalan untuk pertama kalinya. Momen itu sangat menyenangkan sekaligus mengharukan. Bahkan Jordan, teman Matt, terlihat lebih haru dibandingkan Matt sendiri yang adalah seorang ayah. Hal tersebut seperti menyadarkan Matt. Matt kemudian berlari keluar bandara yang membuat Oscar heran. Ternyata Matt pergi ke Minnesota dan pergi menemui putrinya. Maddie yang sedang bermain ayunan melihat ayahnya datang. Dia sangat senang sambil berkata, "Ayah." Matt juga menemukan kalung milik ibunya Maddie dan mengenakannya kepada Maddie dan mengatakan, "Ayo pulang ke rumah." Maddie kemudian mengatakan, "Dimanapun ayah, aku ingin ke sana." Matt menjawab, "Dimanapun kau, aku juga ingin ke sana." Mereka pun berpelukan. Maddie dan ayahnya mengatakan selamat tinggal untuk kakek dan neneknya. Dan kemudian neneknya terharu dan mengatakan kepada Matt, "Liz akan sangat bangga kepadamu." Tetapi cerita belum selesai, jangan beranjak dulu. Masih ada satu hal yang Matt belum lakukan. Matt dan Maddie pergi ke apartemen Lizzie. Matt membawa sebuket bunga. Matt beralasan sedang berada di daerah sekitar apartemennya, jadi dia mampir.
Tetapi Maddie mengatakan tidak, karena Maddie tahu kalau itu hanyalah bohong. Akhirnya Matt bilang dia hanya ingin mampir dan membawakan bunga dan mengatakan maaf telah bersikap bodoh. Tetapi Lizzie mengatakan dia harus berbicara kepada Maddie dulu. Ternyata Lizzie bertanya apa rasa es krim favoritnya. Strawberry, vanilla, dan coffee, jawab Maddie. Lizzie, Maddie, dan Matt kini pergi membeli es krim dan menikmatinya di depan air mancur. Maddie menari di depan mereka berdua. Matt dan Lizzie kemudian ikut bergoyang dan ketiganya bersenang-senang menikmati hari yang indah. The end. Itu dia tadi alur film Fatherhood. Bagaimana menurut kalian? Maaf jika ada suara-suara aneh ketika saya bernarasi. Like jika kalian suka dengan video ini, share ke teman dan grup kalian, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah dan bunyikan loncengnya untuk video terupdate dari kami. Oke, cut the beat.